Libur telah habis. Libur telah habis. Hore, hore. Aduh, libur sudah habis. THR habis. Dosa kambuh. Kok bisa sih? Aduh. Halo teman podium Palangkapos dimanapun Anda berada. Semangat berbahagia kembali. Sebulan penuh kita latihan menjadi baik. Nahan lapar, nahan emosi, sampai menahan buat balas chat yang bikin naik darah. Tahu-tahu sekarang sudah Idul Fitri. Dan saat ini sudah kita menjalani liburan dan sudah selesai, kembali kerja lagi kita. Katanya sih hari kemenangan. Tapi pertanyaannya, yang menang itu siapa? Nafsu atau kita sendiri? Idul Fitri itu sering kita rayakan dengan baju baru, kuenya berjejer, dan dompet mendadak nih tipis. Setipis koran Palangkapos. Padahal esensinya bukan di situ. Ini bukan ajang pamer siapa paling kinclong di grup atau di keluarga ataupun di teman-teman, dan siapa paling cepat upload foto. Laporan Vibes, laporan Vibes, laporan Vibes. Tapi ini soal kembali ke setelan pabrik. Fitrah, bersih, polos, tanpa dosa. Ya minimal niatnya dululah, tanpa dosa. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, Kiai Haji Khairil Anwar, sahabat kita semua, Idul Fitri itu ibarat bayi yang baru lahir. Suci, bersih, tapi jujur saja. Banyak dari kita yang baru keluar dari Ramadan, tahu nggak apa? Sudah mulai lagi update status sindiran. Sindir inilah, nyindir itulah. Glamor lah, itu kan susah tuh. Tapi ya mau gimana? Belum juga ketupat habis. Gibah, ngomongin orang, memandirkan orang, sudah jalan lagi. Ini fitrah apa? Fitrah versi upgrade-nya dosa. Allah! Ramadan kemarin sebenarnya sudah mengkasih kita kursus kilat untuk kehidupan. Kita diajarkan sabar, diajarkan menahan diri, dan diajarkan juga membedain mana kebutuhan dan mana sekedar keinginan. Kita rajin sholat, rajin mengaji, rajin ibadah. Bahkan yang biasanya susah bangun pagi, mendadak jadi manusia sahur. Itu luar biasa. Ya, tapi sayangnya, semua itu sering berakhir menjadi kenangan begitu takbir itu selesai. Kembali lagi, malas-malasan lah bangun pagi. Dan kadang-kadang kita juga bisa malasan kerja. Itu yang harus hati-hati. Dan kebiasaan itu harus sesuaikan dengan kebiasaan di bulan Ramadan. Padahal Idul Fitri itu bukan garis finish, tapi garis start. Ini momennya reset, seperti handphone atau HP yang kita di-reset gitulah. Karena kebanyakan aplikasi itu nggak penting. Harusnya setelah di-restart lagi atau di-reset, kita hidup jadi lebih ringan, lebih jernih, tapi yang sering terjadi justru kita install lagi aplikasi lama, yaitu Iri dengki, habis itu pamer, dan sok-sokan. di sisi lain, Idul Fitri juga soal hubungan sosial. Saling maaf-maafan, saling mengunjungi, saling mendoakan. Indah. Kalau itu tulus, bukan sekedar formalitas sih, apalagi cuma copy paste kalimat. Mohon maaf lahir batin ya ke semua kontak handphone. Mohon maaf lahir batin ya. Aduh. Tapi ya itulah alasannya. Situasinya saat ini memang seperti itu. Maaf, itu bukan broadcast bro. Maaf, itu personal. Langsung tulus disampaikan. Telepon kek, datang kek, silaturahmi, itu yang terbaik. Teman podium Palangkapos yang ganteng dan juga cantik-cantik di sini, terima kasih. Zakat fitrah juga jadi pengingat. Masih banyak yang hidupnya jauh dari kata cukup. Jadi jangan sampai Lebaran cuma jadi pesta bagi yang mampu, sementara yang lain cuma jadi penonton. Kalau masih bisa berbagi, ya kita harus berbagi. Jangan menunggu kaya dulu, nanti keburu lupa caranya. Belajarlah dulu untuk berbagi berkat, berbagi sedekah, dan juga berbagi untuk sesama manusia, kanan kiri kita, keluarga, tetangga, dan juga orang untuk orang lain. Menariknya, meski kadang berbeda-beda penentuan hari raya, masyarakat tetap bisa rukun kok. Ini bukti kalau sebenarnya kita itu bisa damai, asal mau. Jadi kalau masih ribut cuma karena hal sepele, ya mungkin perlu direset lagi lah. Bukan cuma hati, tapi juga
ego kita. Harus rukun dan juga selalu memberikan yang terbaik untuk damai dan bersama-sama. Akhirnya, Idul Fitri bukan soal siapa yang paling meriah merayakannya, tapi siapa yang paling berhasil menjaga versi terbaik dirinya setelah Ramadan itu sendiri. Karena percuma sebulan jadi baik, kalau 11 bulan berikutnya kembali menjadi model lama yang tidak baik. Ini yang harus kita tekankan untuk selalu menjadi yang terbaik. Jadi setelah semua ucapan kata maaf dikirim, dan setelah semua THR entah kemana habisnya, coba tanya ke diri sendiri deh. Kita benar-benar kembali suci nggak? Atau cuma sekedar ikut tradisi? Itu yang harus kita tanamkan di jiwa kita. Sobat Podium, Palangkapos dimanapun Anda berada, karena pada akhirnya kemenangan itu bukan soal hari ini, yang untuk kita pakai baju apa. Tapi besok, kita masih jadi orang yang lebih baik atau tidak. Itu yang harus kita pertahankan. Makan opor itik di hari raya. Mari menjadi lebih baik untuk ke depannya.